أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sangat bingung ketika nikmat kesehatannya tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan tersebut dengan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini, yaitu yang kita ambil, yang kita gunakan adalah kitab ataupun buku Seluk Beluk Alam Jin yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, yang merupakan pakar ataupun ahli dalam pengobatan terapi ruqyah ini. Dan bukunya sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan muqaddimah beliau, yaitu berkaitan dengan asal usul ataupun motivasi beliau dari menulis buku ini. Jadi kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang pertama dari buku ini, yaitu beriman kepada yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib. Karena apa? Karena ada kaum muslimin yang mereka tidak percaya kepada perkara yang gaib. Tidak yakin kepada perkara yang gaib. Mereka hanya ingin yakin kepada semua yang nampak. Padahal tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Bukan berarti sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Contohnya adalah misalnya angin. Semua orang yakin adanya angin, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihat angin. Yang dinampaknya adalah efek dari angin tersebut. Ketika angin berhembus, maka akan terasa. Ketika angin kencang, maka akan menerbangkan segala sesuatu. Padahal itu adalah tidak nampak. Tapi kenapa kita yakini? Karena memang ada sesuatu yang bisa merasakan akan hal tersebut. Maka seperti itu juga yang berkaitan dengan perkara yang gaib. Kita bisa merasakannya ataupun kita bisa mengetahuinya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwasanya ada alam yang lain selain alam manusia. Sini adalah lebih fokusnya kepada alam jin. Sebetulnya ada lagi nanti alam malaikat. Alam malaikat ini tidak ada manusia yang bisa menjangkaunya. Seperti itu. Jadi beriman kepada yang gaib ini adalah merupakan salah satu pondasi dalam akidah Islam.
Jadi pondasi dalam akidah Islam adalah yakin kepada perkara yang gaib. Makanya rukun iman yang 6 itu semuanya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tidak nampak. Misalnya iman kepada Allah, ini kan sesuatu yang tidak nampak. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikatnya Allah, itu juga adalah sesuatu yang tidak nampak. Kemudian yang ketiga, iman kepada para rasul. Sekarang ini tidak ada orang yang berjumpa dengan rasul. Bahkan kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, maka kita katakan dia adalah seorang pendusta. Ini harus kita yakini, rukun iman yang 6 tersebut. Termasuk yang keempat juga adalah rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah mungkin yang nampak pada kita saat ini adalah Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Zabur ataupun Taurat ataupun Injil, ini adalah merupakan perkara yang gaib, termasuk harus kita yakini, Tapi bukan kitab Taurat ataupun kitab Injil yang sekarang ini yang ada pada orang-orang Nasrani, yang ada pada orang-orang Kristen saat sekarang ini, itu berbeda, tidak sama seperti itu. Jadi kita harus yakin kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang asli, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang saat sekarang ini. Kalau Al-Qur'an akan tetap terjaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya, sampai nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan tetap terjaga keasliannya. Kemudian bahkan beriman kepada perkara yang gaib ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yang merupakan sifat pertama dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada yang gaib. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Siapa mereka? Mereka adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah merupakan sifat dari orang yang bertakwa. Mereka itu orang yang bertakwa adalah yang yakin, tidak ragu kepada perkara yang gaib. Kemudian mereka setelah itu apa? Setelah mereka yakin kepada perkara yang gaib, mereka mengerjakan sholat. Dan setelah itu mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah di surah Al-Baqarah ayat
ke-1 sampai 3. Jadi percaya ataupun yakin kepada perkara yang gaib ini adalah merupakan sifat pertama dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam akan tapi dia tidak yakin kepada perkara yang gaib, maka dipertanyakan keislamannya. Ya. Oleh sebab itu, setiap orang Islam wajib beriman pada perkara yang gaib. Ya, keimanan yang tidak diiringi dengan keraguan dan juga tidak dicampuri dengan kebimbangan. Sudah, kita tidak usah ragu. Ya, memang alam yang gaib ini ada. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ya. Ada makhluk-makhluk yang gaib yang tidak nampak ini ada. Ya. Seperti ya jin. Ya, jadi alam jin dengan alam manusia ini berbeda. Ya, mereka para jin bisa melihat kita, ya, sedangkan kita itu tidak bisa melihat mereka. Ya, tentunya ini adalah dalam wujud asli mereka. Jadi tidak ada yang bisa ya bermain-main ya masuk ke alam jin. Ya, itu tidak bisa. Tapi kalau alam jin, mereka ada kemungkinan untuk bermain di alam manusia. Ya, nanti akan kita berikan ya contoh dari beberapa nabi yang mereka berjumpa dengan jin ya, ataupun dijumpai langsung oleh bangsa jin. Ya, jadi bukan hanya kita saja yang bisa melihat ya, para nabi juga bisa melihat mereka. Tentunya di sini adalah ketika mereka sudah berubah wujud ke wujud yang lainnya, bukan dalam bentuk yang asli. Jadi perihal ya, gaib itu adalah segala perkara yang tidak nampak. Ya, jadi perkara yang gaib ini adalah sesuatu yang tidak nampak. Kalau dia nampak itu bukan gaib namanya. Ya, kalau dia gaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Nah, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Ya, ini bisa dilihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir ya, jilid pertama halaman ke-14. Jadi jin termasuk makhluk gaib. Ya, jin termasuk makhluk gaib yang wajib kita imani keberadaannya. Ya, karena apa? Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keberadaan mereka. Ya, karena saat ini ada orang-orang yang mereka tidak yakin adanya jin, ya, adanya setan. Ya, mereka mengatakan setan itu adalah merupakan simbol dari kejahatan. Jadi semua kejahatan itulah ya termasuk simbol dari setan. Maka ini tidak benar ya, setan ya ada alamnya tersendiri, ataupun jin itu ya ada alamnya tersendiri. Ya, maka ya kadang mereka mengatakan alam malaikat tidak ada. Malaikat ini adalah merupakan simbol dari kebaikan. Ya, mereka mencoba menolak ya ayat-ayat Al-Qur'an ya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara yang gaib ini. Mereka melawannya dengan akal-akal mereka saja. Yang akal mereka ini tidak dilandaskan kepada Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dari Al-Quran tentang keberadaan jin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau wahai Muhammad serombongan ataupun segerombolan ataupun kelompok ya dari jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya bahwasanya jin-jin itu mereka juga mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok bangsa jin yang mereka duduk ya sambil mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an.
Ya, apa mereka tidak kepanasan ketika membaca Al-Quran? Tidak, karena memang mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak melewati batas mereka. Ya, karena kalau mereka masuk ke alam manusia berarti mereka sudah melewati batas, sehingga ketika mereka dibacakan ayat Al-Quran mereka akan kepanasan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sama seperti kita, ya ketika kita memang sudah melewati batas ataupun kita tidak mengikuti ya peraturan yang telah ada, ya tentunya kita akan ketakutan sendiri. Ya kadang hanya nampak saja kita sudah takut. Ya misalnya kita tidak memakai helm ya dalam naik kendaraan seperti naik sepeda motor ataupun kereta, ya maka ketika kita nampak saja orang yang memakai baju hijau saja terkadang kita sudah ketakutan, ya kadang pun kita yang lengkap ya ketika disetop oleh orang yang berpakaian baju hijau ya menyerupai polisi saja kadang sudah takut seperti itu. Nah, begitu juga dengan dari golongan jin ini. Ya, ketika mereka memang melewati batas karena aturan mereka adalah tidak boleh masuk ke alam manusia. Akan tapi mereka masuk ke alam manusia, maka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya kepada mereka akan bereaksi. Ya reaksinya diantaranya adalah dengan kepanasan. Ya, padahal ayat Al-Quran ya sama seperti kita membacakan biasa seperti itu. Ya, tapi berbeda ketika mereka memang berada di alam mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya walaupun kalau mereka berada di alam mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada masalah, tidak akan terganggu mereka. Ya, tapi kalau mereka masuk ke alam manusia ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini akan ada reaksi tersendiri. Ya, karena seperti tadi itu ya contoh yang kita berikan. Ya. Kemudian di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang keberadaan jin. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai golongan jin dan manusia. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebut ataupun menyeru golongan jin dan manusia. Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Jadi di antara dari bangsa jin juga ada utusan-utusan tersendiri, ya, orang-orang jin-jin yang berdakwah kepada kebaikan. Ya, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Maksudnya adalah pada hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diseru kepada mereka, ya, bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang memberikan peringatan, yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya akan tetapi kalian mendustakannya ataupun kalian membenarkan ayat-ayat tersebut. Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat tersebut maka mereka akan ketakutan. Ya, bagi orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan bergembira. Ya, seperti di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyeru sesuatu yang tidak ada. Ya, sini wahai golongan jin. Ya.
Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyeru sesuatu yang tidak ada. Jadi siapa mereka kalau tidak ada? Kenapa diseru oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi inilah merupakan ya dalil dari Al-Qur'an ya tentang keberadaan dari golongan jin ataupun dari bangsa jin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini ada dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33. Wahai golongan jin dan manusia, ya, jika kamu sanggup menembus, ya, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya ya golongan jin dan manusia yaitu juga mendapat seruan ataupun panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya jika kalian sanggup ataupun mampu ya menembus ya penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Ya, maksudnya maka pergilah kalian ke sana jika memang kalian mampu. Ya, tapi yang dimampu oleh manusia ya adalah hanya sampai ke langit dunia atau langit bumi saja. Ya tidak bisa sampai menembus ke Sidratul Muntaha, ya karena disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya itu bersemayam di atas arsy, ya sedangkan arsy itu berada di atas air. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sangat jauh ya karena memang langit ini ada sampai 7 lapis. Ya, jadi lapisannya itu ada sampai 7. Jadi tidak semuanya bisa menembus sampai ke langit ke-7. Yang bisa ditembus oleh manusia itu hanya sampai ke langit yang pertama. Ya tidak, yang langit yang pertama itu adalah maksudnya adalah langit dunia. Jadi tidak ada manusia yang bisa, manusia ataupun jin saja tidak mampu menembus sampai ke langit ke-7. Ya tidak ada bangsa jin yang sanggup ataupun mampu, ya karena ketika mereka ingin sampai ke sana itu akan ada ya panah-panah api yang menyambar, yang menyambar mereka seperti itu. Ya. Karena mereka ketika ke sana itu tujuannya kadang mencuri berita-berita yang ada di langit. Ya mereka mencuri dengar ya berita-berita yang ada di langit. Ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, maka jin ya mencuri dengar berita tersebut, kemudian dia sampaikan kepada para dukun dan dicampur dengan beribu-ribu kedustaan. Jadi satu berita dia campur dengan 100 kedustaan, sehingga maka terkadang ya yang mereka lakukan ini, yang diucapkan oleh para dukun tersebut terkadang ada yang benar, hanya kebetulan saja karena hanya satu itu saja yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita ini, yaitu berkaitan dengan beriman kepada yang gaib ya, dan insyaallah ya pada episode selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.